Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa lagi. Ini keadaan Sumatera Selatan juga sangat berdebu dan banyak yang kena flu termasuk saya. Oke, ini akan saya tunjukkan cara merefill atau mengganti lampu kolam UVC ya. Kita akan merefill dengan lampu yang murah meriah. Untuk informasi, saya mau melakukan penggantian 2 buah lampu UVC, yaitu yang ukuran panjang dan ukuran pendek ya. Yang panjang ini harganya 450.000 kalau beli baru ya, dan yang pendek ini sekitar 200 ribuan. Nah, ini saya refill dengan merek Goldstar, saya beli dari toko Oren. Ya, keduanya saya beli dengan harga 200 ribuan kurang lebih ya kemarin ya, saya lupa, nanti saya cantumkan. Sudah sampai rumah juga sudah sekalian balasnya di dalam fitting itu ya, di dalam rumah fitting. Nah, ini lampunya ya lumayan terang, enggak terang-terang banget, tapi ya masih bisa berfungsi. Nah, kebetulan untuk panjangnya ini dari sisi ke sisi agak sedikit panjang, antara 1 cm ya. Nanti bisa diakalin dengan saya ngiris bagian penutup karet anti airnya, dibikin tipis kayak gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja. Kita keluarkan lampunya, dan di sini lampunya itu ada kabel jumper ya untuk sisi yang satunya, dan dikeluarkan menjadi 4 pin. Itu sama saja ya, semuanya kayak gitu. Dan untuk yang pendek ini ternyata juga 4 pin, cuman ya satunya langsung dengan kapasitor sebagai starter lampu neonnya. Dan kali ini kita nggak perlu ribet dengan itu karena memakai balas elektronik bawaan dari lampu refill Goldstar-nya. Nah, ini untuk mencopot penutupnya itu saya ketuk-ketuk ya. Saya kasih minyak dulu, bensin bisa atau thinner bisa, kemudian saya pukul-pukul karena saya nggak ingin pecah ya, dan tidak ingin melepas si kabel jumpernya itu, solderan kabel jumpernya, agar bisa langsung saya gunakan. Untuk penutup neonnya yang panjang ini dari keramik bahannya, jadi kalian kalau mau memotong ya pakai mata gerinda keramik, kalau yang kecil dari plastik ya. Nah, ini saya ambil 2 helai kabel ukuran 0,45. Ini saya bikin jumper baru ya, untuk ke 4 pin ya. Jadi pin yang sisi kanan atau gitu, nah kayak gini. Jadi ini yang keluar nanti ya, yang keluar pin 4. Nah, yang 2 kan sudah ada kabel jumper bawaan, nah itu langsung di jumper yang sebelah kiri kayak gitu. Terus yang sebelah kanan dibikinkan jumper baru untuk keluar, nanti disambungkan ke balasnya kayak gitu. Dan untuk ilustrasi sederhananya kayak gini, nanti ada gambarnya. Ini kalau kurang panjang kalian bisa sambung atau kalian bisa ganti dengan kabel yang baru, langsung gitu aja. Oke, ini saya jelaskan perkabelannya ya, 4 ya, keluarannya 4 kabel, 1 2 3 4. 2 ini sebenarnya 1, ini kan sumber listrik ya, sumber daya, berarti ini adalah kabel daya. Nah, yang 2 ini adalah kutub daripada neonnya, alias seperti ini.
ini sama ini ya kan. Sedangkan kalau di air itu kayak gini, 4 di ujung ya, kayak gini. Nah, di sini ini juga satu sebenarnya ya. Satu kan, satu di sini, satu dari sini ditarik kabel kayak gini, keluar 4 kayak gini. Saya pakai balasnya ini yang bawaan di dalam ini, jadi kita fokus di 3 kabel. Udah kayak gini aja. Ini nanti dapat keluaran yang 4 ini ya, kabel dayanya yang merah ini, karena ini satu kan, satu ujung. Nah, kayak gini. Nah, kabel listrik yang ini dapat si ini kayak gitu. Oke, ini sebelum kita silen, belum kita rapikan dalam tabungnya, wajib kita coba dulu. Yang penting kalian wiringnya itu kabelnya sama ya. Kalau nggak punya kabel 4 isi 4 ya kalian beli kabel isi 4. Yang panjang udah nyala, kita kerjakan yang pendek sekarang ya. Ini saya nyoder konektor. Semua konektor ini juga masih menggunakan bawaan lampunya ya, karena kabel jumpernya yang bawaan itu enggak nyampe ya, saya sambung akhirnya. Dan kalau sudah semuanya dicoba, oke, sekarang waktunya pengeleman dengan silen. Ini wajib ya, sangat wajib sekali agar tidak masukkan air dan semuanya bisa aman terkendali. Kita juga nggak akan kesetrum. Nah, kayak gini. Ini tabungnya juga saya sambung dengan pipa ukuran 2/4 kalau nggak salah ya, pipa untuk kipas sanyo itu loh. Nah, pipa yang ada di kipas sanyo itu ukuran berapa itu, 2/4 atau gimana tuh, atau 3/4 ya, pokoknya itulah. Ribet ya. Ini kita rapikan silennya ya, rapikan dan bersihkan biar tampilannya ciamik. Nah, jangan lupa untuk pengeleman ini diperhatikan ya. Nanti selain kalau nggak kaliannya kesetrum ya ikan kalian yang mati ya, akhirnya kan saya yang disalahkan kalau nggak mengingatkan. Nah, setelah semuanya rapi ya, pokoknya ini habis kain agak banyak lah untuk ini, biasa kan. Nah, dan untuk rumah balasnya ini saya gunakan rumah fittingnya yang bawaan ya, karena ternyata panjang. Ini kabel keluaran 4-nya langsung ke tabung dan kita bungkus seperti semula. Dan untuk membungkus itu kertas prespannya itu juga sudah ada di dalam fittingnya, juga pembungkus aslinya itu. Jadi semuanya ini enggak beli selain lampunya gitu. Kita masukkan, jangan sampai solderan itu nempel ya, semua harus terbungkus dengan kertas perspan hijau itu. Potong secukupnya, kan ciamik hasilnya itu bagus. Dan untuk keamanan lubang-lubangnya juga saya kasih lem sealant agar selain membantu kabelnya itu enggak ketarik dan solderannya lepas, juga sebagai keamanan kalau airnya masuk atau kecipratan air. Kalian bisa gunakan silen yang berbentuk odol itu ya, satu aja
sudah sisa banyak tuh. Ini kebetulan kemarin tuh silen sisa borongan pintu kamar mandi masjid, jadi ya saya gunakan ini aja. Nah, itu tuh lubangnya, itu saya bor ya, maaf lupa saya. Itu untuk lubang dayanya itu sebelumnya kan konektor ya, itu tengah-tengahnya saya bor untuk saya masukin kabel ini. Ya suaranya agak bendeng-bendeng dikit, yang penting semoga penjelasannya bisa dimengerti dan bisa membantu semuanya. Bersihkan, rapikan, dan jangan lupa lemnya juga untuk yang sebelah. Nah, kalau dirasa semuanya sudah bagus, baru kita coba kembali sebelum lemnya mengering. Kalau lemnya mengering ya agak susah. Dan ngomong-ngomong soal lem silen ini, dari tahun ke tahun makin banyak mereknya, makin jelek kualitasnya. Yang dulu-dulu itu makin mahal, makin nggak terjangkau ya. Ini kalau sudah kering jadinya kayak gini ya. Nah, ini kan lumayan. Oke, ini sudah jadi semua ya. Yang penting kanan kiri disilen semua aman, silen, air nggak masuk, nggak konslet, dan nggak nyetrum. Kita coba sekarang. Oh, ini solder. Nyala. Oke, nyala semua. Yang besar ini 450.000 kalau beli baru kan. Yang ini sekitar 200-an. Ini habis sama ongkirnya 200.000 nggak nyampe. Udah nyampe rumah ya. Nanti saya cantumkan intinya. Oke, selamat mencoba, semoga bisa membantu.